Maka saya dan beberapa pakar hukum tata negara lainnya mengatakan yang namanya presiden dengan mengeluarkan perpu tersebut telah membangkang konstitusi. Kenapa membangkang konstitusi? Karena yang dibangkang itu, yang dilawan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memerintahkan pembuatan undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Saya dalam posisi harus jujur mengatakan peluang ini 50-50 dari sisi hukum, bukan dari sisi politik. Satu, dia melakukan pelanggaran atau pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian tindak pidana suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Mengeluarkan perpu apakah masuk ranah pelanggaran atau tindak pidana berat? Saya kira tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saya jadi berubah ini karena yang saya ajak ngobrol ini yang punya channel keren dan cerdas. Keren cerdas. Waduh, dan banyak juga nih kita join bareng ini ya, sebelum poin ada di Bang Edi channel, ada bicara ya. Bicara. Bincang Cara Ahmad Yani. Wah, luar biasa. Kita ngomongin tapi dalam hal ini kita ngomongnya bukan sebagai YouTuber tapi sebagai hukum tata negara gitu ya. Yeah. Dan orang sekarang kan yang paling ramai diperbincangkan itulah soal Perpu Cipta Kerja ya, dan banyak biasa kan kalau ahli hukum itu ada ada 2 pendapat ahli hukum, itu biasanya ada 3 pendapat gitu ya. Yeah. Ada yang pendukung yang seperti Pak Jimli menyatakan ini jalan pada pemakzulan, sementara orang seperti Bang Yusril menyatakan ya belumlah waktu jalan pemakzulan itu, meskipun kita tahu bahasanya Bang Yusril kita pasti jeli gitu. Tapi nah, bagaimana kita melihat ini dari sisi seorang Refli Harun? Ya, makasih ya Mas Hersu dan juga pemirsa sekalian. Ada Hersu Bonopoint, ada juga RH Channel, ada juga bicara, ada Bang Edi Jin buang anak. Luar biasa ya. Jadi saya mau sharing mengenai perspektif hukum tata negaranya. Habis ini kita buang dia. Ya. Jadi kawan-kawan semua ya, kalau kita lihat yang namanya Perpu itu adalah hak subjektif presiden. Itu yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Syaratnya itu ada 3. 1, ada kegentingan yang memaksa atau suatu situasi yang mendesak, dan kedua, situasi mendesak itu memerlukan pengaturan. Nah, tetapi pengaturan yang ada yang kedua itu tidak ada atau tidak memadai. Jadi tidak memadai atau tidak ada. Nah, yang ketiga, kalau dia dikasih legislasi biasa, maka tidak catch up, tidak ngejar gitu ya. Nah, itu syarat subjektif. Nah, nanti akan diobjektifikasi oleh DPR. DPR lah yang mengobjektifikasi apakah perpu yang sifatnya sangat subjektif tersebut itu layak atau tidak diterima sebagai undang-undang. Kalau dikabulkan, diterima, maka dia menjadi undang-undang. Kalau ditolak, maka dia harus dicabut. Itu kalau jalurnya biasa. Tapi persoalannya dalam Perpu Ciptaker ini ada perintah Mahkamah Konstitusi. Perintah Mahkamah Konstitusi itu adalah memberi waktu selama 2 tahun untuk membuat atau memperbaiki Undang-Undang Ciptaker. Ada 2 hal yang harus kita garis bawahi di situ. Pertama, yang diperintahkan untuk diperbaiki itu adalah Undang-Undang Ciptaker. Satu, bukan Perpu Ciptaker kan? Yang kedua, diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki. Kalau Perpu nggak mungkin 2 tahun. Perpu itu cukup 1 hari 1 malam kalau kita bicara tentang kegentingan yang memaksa. Karena itu, ketika Presiden menghindari proses pembuatan undang-undang yang partisipatif,
dengan mengajukan rancangan undang-undang Ciptaker ke DPR agar bisa dibahas bersama dan melibatkan peran serta masyarakat, maka saya dan beberapa pakar hukum tata negara lainnya mengatakan yang namanya presiden dengan mengeluarkan perpu tersebut telah membangkang konstitusi. Kenapa membangkang konstitusi? Karena yang dibangkang itu, yang dilawan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memerintahkan pembuatan undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Dan kita bicara secara teori, walaupun saya mengatakan dalam banyak hal MK kadang-kadang putusannya itu mengecewakan, tetapi kalau kita bicara tentang teori tata negara, MK adalah the guardian of the constitution, ada the sole interpreter of the constitution. Jadi dia adalah penjaga konstitusi dan satu-satunya penafsir konstitusi. Karena itu, apapun yang diputuskan MK, tidak ada cara lain bagi institusi negara, bagi pejabat publik, kecuali menaatinya. Nah, ketika dengan sengaja Presiden mengeluarkan perpu, berarti kan dia tidak taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagi sebagian pakar hukum tata negara sesungguhnya bisa menjadi entry point kalau seandainya kita mau maju dengan upaya pemakzulan. Tapi jangan lupa, pemakzulan ini kan ada 2 aspek. Ada aspek politiknya, ada aspek hukumnya. Dan yang paling kuat sebenarnya politiknya ya. Iya, tapi kan aspek politik itu nanti kita lihat bagaimana berjalannya di lapangan. Tapi yang paling penting kan aspek hukum dulu. Ada legal reasoningnya. Kenapa soal seperti ini misalnya bisa dipersoalkan? Saya dalam posisi harus jujur mengatakan peluang ini 50-50 dari sisi hukum, bukan dari sisi politik. 50-50-nya kenapa? Begini, kalau kita bicara mengenai pemakzulan, ya, pemakzulan itu ada 2 klausul besar seorang presiden bisa dimakzulkan. 1, dia melakukan pelanggaran atau pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian tindak pidana suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Mengeluarkan perpu apakah masuk ranah pelanggaran atau tindak pidana berat? Saya kira tidak, karena ini urusan hukum tata negara. Tapi jangan lupa, di situ ada atau melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu kalau dulu merefer pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak bisa diterima masyarakat. Misalnya judi, berzina, mabuk-mabukan. Tetapi tidak ada tafsir yang fix mengenai apa itu perbuatan tercela. Nah, pembangkangan tadi yang Anda sebut itu masuk di mana? Nah, itulah saya mau katakan, karena tidak ada fix terhadap makna perbuatan tercela, maka itu open to interpretation, ya kan? Jadi orang bisa menafsirkan bahwa membangkang terhadap konstitusi adalah perbuatan tercela. Kenapa? Karena melanggar yang namanya public ethic, governance ethic, etika berpemerintahan. Artinya kalau orang melanggar etika berpemerintahan kan berarti melakukan perbuatan tercela. Nah, persoalannya adalah kenapa saya katakan 50-50, kita bicara tentang gradasi. Kalau kita bicara tentang konsep check and balances misalnya, apa yang dilakukan presiden ini sebenarnya kan masih bisa dikoreksi oleh DPR. Ya. Artinya undang-undang itu harus disetujui, oleh DPR kan gitu ya. Jadi bisa dikoreksi oleh DPR dan bisa juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya saya katakan 50-50. Beda kalau dia mengeluarkan misalnya dekret presiden. Dekret presiden kembali kepada misalnya Undang-Undang Dasar 1945, maka teorinya teori post factum. Kalau berhasil dapat dukungan akan menjadi new legal order, menjadi tata hukum yang baru. Kalau tidak berhasil, pemerintahan jatuh. Ketika Gus Dur misalnya mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR, tidak dapat dukungan. Tapi Presiden Bung Karno mendapatkan dukungan pada tanggal 5 Juli 59. Jadi dalam konteks ini kan kita harus fair juga. Jadi saya melihat justru sekarang kita tekan DPR untuk menolak perpu ini. Kita tekan DPR untuk menolak perpu ini. Dan kalaupun seandainya misalnya ingin memperingatkan presiden dari sisi hukum tata negara, tidak ada salahnya. Mereka juga menggunakan hak-hak mereka. Mulai dari hak bertanya, kemudian hak interpelasi, bahkan hak angket misalnya, untuk melihat
apakah ada potensi pelanggaran konstitusi atau pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam proses pembuatan Perpu ini. Loh kok bisa begitu? Nah, bukan soal Perpunya sendiri, tapi something behind, ya kan? Kalau ada misalnya hal-hal yang tidak patut, tidak layak, bahkan misalnya indikasi penyuapan, maka masuk the clause of impeachment. Jadi bukan proses pembuatan Perpunya itu sendiri, tetapi mengapa Perpu itu kemudian diadakan. Ini penyuapan kepada siapa ini? Penyuapan terhadap presiden. Oh, ya, kan? Ya, dan ini agak sulit sekali ya untuk membuktikan. That's okay, tetapi kan DPR melalui hak angketnya, ini kan saya bicara teori, kan dia bisa menghadirkan pihak-pihak untuk didengarkan keterangannya. Bahkan dia bisa membentuk tim investigasi untuk melakukan proses penyelidikan dalam hal ini. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai transaksi gelap, ya kan, itu kan sudah rahasia umum. Hanya persoalannya adalah kita tidak biasa dengan tradisi yang namanya independent attorney. Jadi jaksa independen untuk melakukan proses misalnya penyelidikan dulu terhadap dugaan-dugaan ada praktik-praktik ilegal dalam keputusan-keputusan negara yang dikeluarkan presiden. Misalnya seperti skandal Watergate dulu, contohnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai hukum tata negara, kita nggak bisa bicara 1+1 2, 2+2 4. Nanti anggota DPR kan bilang, wah nggak bisa dong, Perpu kan masih ada kami sebagai check and balancer. Masih ada kami yang bisa ngecek itu, kami yang bisa mengobjektifikasi. Iya, tetapi kalau misalnya ditemukan fakta bahwa penerbitan Perpu ini itu merupakan sebuah konspirasi yang melanggar konstitusi, melanggar hukum, bahkan tindak pidana, maka alasan itulah yang bisa dibawa kepada DPR untuk menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapatnya sampai kemudian the initial impeachment, proses impeachment kepada Mahkamah Konstitusi. Oke. Gitu. Anda tadi menyebut kalau dari sisi hukum itu 50-50. Iya. Kalau dari sisi politik berapa skornya? 50-50 juga, tapi 90-10. Yang 90 yang mana? Bukan, 80-20. 80-20. Bahkan 90-10 ya. Ya, komposisi di DPR. Ya, kita tahu kan dari 81,9 mereka punya kuasa. Jadi dengan komposisi DPR saat ini di mana partai oposisi kurang kekuatannya 20%. Kalau 20% kan selesai. Ya. Permainannya, tapi sekarang karena kurang dari 20%, makanya perlu 3 partai kan untuk oposisi bisa mengajukan calon. Ya. Karena itu secara teoritis menurut saya susah akan menggelinding. Kecuali tadi ada skandal yang begitu besar yang akan memancing kemarahan masyarakat dan itu tidak bisa kita perkirakan. Ya. Nah, kenapa? Misalnya apa? Misal ya, ternyata misalnya isu begini, isu tentang menjual negara misalnya, ya kan? Misalnya tiba-tiba ternyata ada hubungan-hubungan khusus misalnya dengan negara lain, ya kan? Ada kontrak-kontrak tertentu di mana justru untuk mempengaruhi kekuasaan di sini. Kan isu seperti itu ada juga. Tiba-tiba munculkan kemarahan masyarakat. Apakah misalnya entry point-nya soal TKA? Bisa jadi, karena hari ini kan kita baca di media Morowali sudah terjadi clash kan. Padahal kita tahu bahwa kalau ada hal-hal seperti itu sudah pasti ada diskriminasi. Nggak mungkin tidak ada diskriminasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, begitu ada clash seperti itu, kira-kira negara akan bersikap objektif nggak untuk melakukan investigasi? Nah, gitu. Karena Anda menyinggung soal Morowali ya. Iya. Justru saya malah khawatir ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan justifikasi memang negara dalam kondisi keadaan genting gitu dan memunculkan Perpu lain. Gitu. Kalau misalnya muncul Perpu lain ya, memang kalau pakar hukum tata negara kan mengatakan kalau Perpu Ciptaker saja bisa dikeluarkan, ya. Padahal ada perintah Mahkamah Konstitusi. Maka mudah sekali untuk mengeluarkan Perpu lain dengan legitimasi pakar hukum yang dianggap melakukan stempelisasi. Ya, maka Perpu penundaan pemilu, bahkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bisa saja dikeluarkan.
Karena dengan alasan satu kegentingan atau hukum tata negara darurat, hukum darurat itu beda. Ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Cuma memang kita bicara struggle for powers, ya kan? Kalau memang itu dikeluarkan, apakah kemudian tidak ada perlawanan dari civil society atau masyarakat? Justru di situ bahkan situasi chaos iya, tetapi kan bisa juga berbalik pada kekuasaan negara. Justru negara yang kemudian terancam dengan gerakan civil society. Ya. Lengkapnya tanyakan kepada Dr. Ubedillah Badrun. Oh, oke. Ya, saya paham. Karena beliau ini rigid, kita ngomongnya dari sisi hukum tata negara ya. Jangan masuk ke wilayah yang non hukum tata negara. Oke, terima kasih ya. Kita sampai di sini loh kita ngobrolnya dengan Dr. Refli Harun. Profesor atau doktor ini? Provokator. Provokator. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sahabat RH Channel, sahabat Bang Edi Channel, R10 Point, dan juga bicara bincang cara Ahmad Yani. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, cadas.